dan yang kami hormati para pengajian dan berbahagia. Terima kasih kepada jamaah hadirin rahimakumullah yang telah berpartisipasi untuk menghadiri acara pengajian akbar ke-8 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan pada tahun ini. Adapun tema dari rangkaian kegiatan akbar tahun ini adalah Euforia, ekspresi ukhuwah harmoni di Ramadan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Yusron Berdiwardana. Dan saya Asfari. Di sini kami akan memandu acara pagi hingga siang ini. Harapan kami dengan adanya kajian ini bisa menambah pengetahuan kita semua serta dapat meningkatkan cita-cita meningkatkan ketergantungan kita kepada benda. Sebelumnya, kami membacakan susunan acara kegiatan kajian akbar pada pagi hari ini. Adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Lalu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia. Lalu sambutan kepala sekolah. Kemudian acara inti dan yang terakhir. Mari kita awali acara pada dengan membaca bahasa Arab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara selanjutnya. Marilah kita simak pembacaan selawat.
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi barang siapa khawatir bahwa memberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan dilarangnya dan kamu Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan
kepada saudara Ina dari Hartanto, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Dua salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Wates, Ibu Sunati SPD MPD, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari yang penuh keberkahan ini, marilah kita panjatkan rasa syukur karena masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan mengikuti kegiatan pengajian di sekolah tercinta. Kegiatan ini bukan hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan penguatan iman kita sebagai bangsa. Tema pengajian ini adalah ekspresi ukhuwah penuh harmoni di Ramadan. Euforia Ramadan bukan sekedar semangat atau kemeriahan dalam menyambut bulan suci, melainkan ungkapan kebahagiaan yang diwujudkan melalui ukhuwah persaudaraan yang erat dan penuh harmoni. Di bulan yang mulia ini kita diajak untuk memperkuat hubungan baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Ramadan mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian. Melalui pengajian ini, semoga kita dapat menambah wawasan keagamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pengajian hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Isma dari Hartanto yang telah memberikan sambutannya. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates Dr. Yafat. Pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Saiful dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan
serta yang saya cintai dan banggakan para siswi SMA Wates yang pada pagi hari ini telah berkumpul di tempat ini di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan pengajian akbar dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan yang akan berlangsung 3 hari ini. Dan hari ini adalah kajian yang pertama. Untuk itu mohon nanti dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Saiful untuk bisa memberikan tazkirah kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan di hari-hari mendatang itu akan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, tak lupa kami akan terima kasih kepada para siswa dan semua yang telah andil dalam terselenggaranya acara ini, baik dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas apa yang adik-adik dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Amin ya Allah. Selanjutnya kepada para siswa, kepada para siswa, diperhatikan nanti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Saiful agar bisa bermanfaat untuk diri kalian. Ya, sudah sedikit tadi kok kayak sedang untuk ditol. Terima kasih. Agar apa yang disampaikan beliau Ustaz Saiful untuk bisa diperhatikan dan bermanfaat, diperhatikan, didengarkan, terus diresapi dan diamalkan, akhirnya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Karena kehidupan akhirat itu lebih kekal, maka kejar akhirat maka dunia akan dapat. Kalau Anda kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Selanjutnya, siswa sekalian dan bapak-bapak, ibu guru dan karyawan, kami mohon kepada para siswa, mungkin Pak, untuk hari-hari mendatang, mungkin dimulai hari ini juga bisa, para siswa supaya bisa lebih hikmat dalam mendengarkan ceramah, itu mungkin diminta ada tugas memberikan resume atau catatan apa yang disampaikan oleh pembicara, sehingga mereka akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raden Dwi Jati Saudara Mustiti yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu kajian berjudul Euforia, Ekspresi Ukhuwah Penuh Harmoni di Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Saiful Hadi SAG MSI. Kepada Ustadz Haji Saiful Hadi SAG MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat, kurang euforia. Boleh tepuk tangan dulu untuk siswa SMA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat beliau Kepala SMAN 2 Wates beserta seluruh jajaran Dewan Guru, juga staf TU di lingkungan SMA 2 Wates, rekan-rekan semua siswa-siswi SMA 2 Wates yang sangat-sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia. Tempat ini namanya Masjid apa namanya adik-adik? Masjid Daimatul Jannah. Ini satu harapan, mudah-mudahan sebagaimana nama masjid ini Daimatul Jannah, nanti adik-adik kita semua, Bapak Ibu guru, semua keluarga besar muslim yang ada di SMA 2 Wates ini akan langgeng selamanya berada di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Siapa yang sudah kepengen ke surga ngacung? Saya. Halo? Sudah siap ke surganya Allah? Iya. Semua kita ingin ke surganya Allah. Salah satu syarat atau salah satu tanda Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita semua akan mendapatkan surganya Allah ketika kita bersama-sama memakmurkan Masjid Daimatul Jannah. Siap? Siap untuk memakmurkan Masjid Daimatul Jannah? Terima kasih. Yang kedua, rekan-rekan adik-adik sekalian, Allah yang menciptakan kita sudah tahu bahwa sifat manusia itu sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membuat satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Allah mewajibkan kita semua adik-adik sekalian untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Untuk apa kita diperintahkan Allah untuk ibadah puasa?
semata-mata niki untuk kepentingan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Untuk apa kita diperintahkan puasa oleh Allah, adik-adik sekalian? Biar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya punya gambaran. Mas, pernah ditolak cewek? Pernah dibenci, dimarahi ibu? Niki satu perumpamaan pentingnya ibadah puasa, adik-adik sekalian. Adik-adik kenal yang namanya ular? Kenal ular? Apa sifatnya ular? Jijik, mengganggu, sebagai hama. Niki satu gambaran mawon, adik-adik sekalian. Ular yang tadinya dijauhi manusia, sering membuat kerusuhan, membuat onar, mengganggu kehidupan, tapi ternyata ular mampu merubah dirinya menjadi sesuatu yang sangat menarik. Melalui apa? Ular ternyata juga melakukan ibadah puasa. Ada yang tahu berapa hari ular berpuasa? Kalau Pak Jati nggak usah jawab, guru biologi. Ada yang tahu berapa hari ulat berpuasa untuk menjadi kupu-kupu? Ulat berpuasa untuk menjadi kupu-kupu cukup 7 sampai 20 hari. Tergantung spesiesnya. Lah ternyata adik-adik sekalian, ulat yang tadinya menjadi makhluk yang menjijikkan, ditakuti oleh siapapun, ternyata setelah melaksanakan ibadah puasa, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Tapi ini puasanya betul-betul puasa. Ulat selama menjadi kepompong tidak makan. Sama adik-adik sekalian, selama melaksanakan ibadah puasa tidak boleh makan sebelum waktu maghrib. Sudah ada yang nyicipi soto pagi ini? Ini satu pelajaran dari Allah, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan puasa yang adik-adik lakukan, kita semua, Bapak Ibu guru dan termasuk saya, niki bisa seperti puasanya ulat yang akhirnya mampu menjadi kupu-kupu. Makhluk yang menyenangkan, bisa terbang dan mampu memberikan manfaat untuk sesama. Sanggup adik-adik puasa seperti kupu-kupu? Insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, saya pernah membaca sebuah hadis. Kalau kita pengen sukses, siapapun, Bapak Ibu guru, saya, adik-adik sekalian, pengen sukses, caranya salah satunya adalah ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu sangat tergantung kepada ridhonya orang tua. Saya mau tanya, boleh putra, boleh putri, siapa yang tadi berangkat sekolah mencium tangan ibunya? Oh, Mas, maju Mas, kacamata. Mas, ayo, maju. Sini, ya, ada apa-apa. Kasih mic, Mas. Kasih mic. Ya. Ini Masya Allah. Ya. Kenalan gak apa-apa ya, Mas ya. Namanya Mas? Mas Andrian kelas berapa? 12. Kelas 12, alhamdulillah. Rencana mau melanjutkan di mana Mas Andrian? Unpad. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mas Andrian dimudahkan Allah. Amin. Apa yang tadi Mas Andrian lakukan ketika mau berangkat ke sekolah?
Mencium tangan kedua orang tua. Masya Allah. Apa yang mendorong Mas Andrian untuk mencium tangan kedua orang tua? Karena dapat doa. Masya Allah. Boleh tepuk tangan adik-adik sekalian. Ini adalah karakter yang baik yang bisa kita contoh buat kita semua. Karena apa? Karena ternyata adik-adik sekalian, ridhonya Allah itu akan ridho kepada kita semua ketika orang tua kita ridho kepada kita. Jadi suksesnya Mas Andrian itu sangat dibantu oleh doa dan oleh restu dari Bapak Ibu. Ya, selamat Mas Andrian ya. Ini Mas Andrian mohon maaf dapat bonus Pak Widodo. Oke. Dapat bonus puasa? Puasa. Alhamdulillah. Ini kita semuanya bisa mencontoh dari teman kita sendiri adik-adik sekalian. Saya kira hampir semuanya mencium tangan bapak ibunya. Cuma tadi yang pertama saya lihat memang Mas Andrian yang pertama semangat ya. Oke. Saya dapat berikan bonus Mas Andrian. Sebentar, ada nggak? Saya ambil uang yang paling kecil. Sekolah berapa Mas Andrian? Sehari 10.000. Alhamdulillah. Oke, saya percaya karena Mas Andrian hari ini sedang puasa tidak mungkin bohong. Dan juga memang tidak harus membebani orang tua. Oke. Menurut saya Mas Andrian, saya nitip sekedar untuk ikut berbagi buat Mas Andrian. Ya. Ini saya kira salah satu karakter yang perlu kita contoh. Sederhana adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik bukan orang yang pinter di SMA 2 ini, tapi salah satu syarat kesuksesan meraih bahagia dunia akhirat bagi kita seorang anak adalah restu dari orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua adik-adik sekalian, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ibadah puasa yang adik-adik lakukan? Yang paling kelihatan, mohon maaf, tidak ada satupun orang lain yang tahu kalau kita puasa. Berarti sifat yang ada pada diri kita adalah sifat jujur. Saya sangat yakin adik-adik semua di sini melaksanakan ibadah puasa. Ada yang sampai hari ini puasanya pernah batal? Insya Allah tidak ada. Jadi kita latihan adik-adik sekalian, latihan jujur. Walaupun tidak ada yang tahu, nun sewu, tidak ada yang tahu, tapi kita tetap tidak membatalkan puasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa, kalau adik-adik mengikuti ulangan atau ujian, terbentik pengen mencontek, tapi karena adik-adik ingat ibadah puasa, jujur, tidak jadi mencontek. Jadilah siswa-siswi yang jujur. Sanggup? Insya Niki yang sangat cepat. Ini contoh. Misalnya Pak Saiful dari SMA 2 sini pulang lewat soto Giripeni. Misalnya di Ngatimu kok tidak ada siswa SMA 2 mampir ke soto Giripeni. Ditanya di rumah, gimana puasanya Pak? Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah masih puasa, padahal alhamdulillah pun puasa. Insya Allah siswa-siswi di sini tidak ada yang seperti itu. Ini kesempatan emas adik-adik sekalian untuk mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Ada satu bonus lagi yang akan diberikan oleh Bapak Widodo. Siap Pak Bid? Siap.
Silakan yang cepat ngacung. Siapa yang sampai hari ini sholat tarawihnya tidak putus? Nah, sini, mari. Ya. Ya. Nanti terakhir ada satu lagi, tapi dari saya. Oh, Mas siapa namanya? Mas Atar itu asli mana? Asli Kulon Progo. Mana rumahnya? Pengasih. Pengasih. Mas Atar hafal Quran? Alhamdulillah. Siapa yang pengen punya suami hafal Quran? Masya Allah. Oke. Ini sesuatu yang luar biasa adik-adik sekalian. Ternyata di SMA 2 Wates ternyata ada siswanya yang hafal Quran. Niki insya Allah akan memberikan banyak keberkahan kepada sekolah, di mana di sekolah itu banyak penghafal Al-Quran, di mana di sekolah itu sering dibacakan Al-Quran. Niki alhamdulillah Mas Atar. Ini jujur, bismillah, Mas Atar sampai hari ini belum meninggalkan sholat taraweh, selalu melaksanakan sholat taraweh. Dan saya kira bukan hanya Mas Atar, tapi adik-adik sekalian, siswa-siswi di sini juga tidak pernah meninggalkan sholat taraweh. Ngacung yang sudah meninggalkan sholat taraweh. Ini latihan. Oke, Mas Atar. Apa yang mendorong Mas Atar untuk senantiasa melaksanakan sholat taraweh? Ya sebelumnya izin menjawab apa yang mendorong saya untuk selalu menjaga sholat taraweh, karena yang pertama di bulan Ramadan ini kan pahala juga dilipat gandakan. Jadi apa salahnya untuk terus istiqomah menjaga sholat taraweh itu, terutama ketika melaksanakannya di masjid. Jadi yang mendorong saya itu hanyalah ingin terus berubah menjadi lebih baik daripada hari kemarin dengan cara seadanya dan yang saya bisa. Ya. Mas Atar ini kayaknya sekarang sudah agak menjadi kupu-kupu. Insya Allah akan memberikan manfaat untuk rekan-rekan yang lain, dan juga insya Allah akan menjadi penerang bagi rekan-rekan yang lain, Mas Atar. Lanjutkan, dan ini menjadi cita-cita kita semua. Menjadi cita-cita kita semua, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai rekan-rekan menyesal ketika kesempatan belajar, kesempatan ibadah berlalu begitu saja. Saat ini adalah kesempatan emas adik-adik untuk belajar secara maksimal, untuk meraih kebanggaan orang tua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Ini kesempatannya saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar maksimal, menjadi anak yang soleh. Salah satunya dengan cara apa? Tadi Mas Atar sudah berikan petunjuk, diantaranya beliau menjadi seorang penghafal Quran. Bukan hanya penghafal Quran. Kalau kita tidak menjadi penghafal Quran tidak apa-apa. Minimal kita menjadi pembaca Quran. Ini bismillah. Dan juga kesempatan tadi disampaikan oleh Mas Atar, Ramadan adalah bulan bonus yang Allah berikan secara maksimal. Kita yang sayang kepada orang tua, terutama misalnya orang tua kita sudah dipanggil Allah, ada yang orang tuanya sudah dipanggil Allah. Jadi Masya Allah, ketika kita melaksanakan amalan apapun, amal soleh Mas, yang ada di sini, insya Allah bapak atau ibu kita yang ada di alam sana, mereka bangga, mereka senang, dan mereka merasakan kenikmatan ketika adik-adik anak-anaknya melaksanakan amal soleh. Oke, monggo Pak Wid, bonusnya diberikan oleh Bapak Wid.
Iya. Niki masya Allah. Adik-adik sekalian rahmatullah. Niki saya kira yang memberikan spirit dorongan jumatan kita sedoyo untuk terus melaksanakan amal soleh terutama di bulan Ramadan ini. Untuk apa? Biar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, apa sih di antara pelajaran yang bisa kita petik dari puasa ini? Yang selanjutnya adalah kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Sabar menahan nafsu makan, menahan minum sampai nanti menjelang atau nanti adzan maghrib. Ini bukan yang ringan adik-adik sekalian. Ketika adik-adik mampu menahan haus, menahan lapar. Saat ini adik-adik haus apa betul? Lapar tidak? Haus tidak? Saya haus, saya lapar, tapi kita sabar untuk menahan nanti sampai maghrib. Soalnya kalau nggak sabar, kayak ulet, mau puasa nggak sabar, nggak jadi kupu-kupu, tapi menjadi mati. Sama dengan kita rekan-rekan adik-adik sekalian, dengan kita sabar untuk terus menahan haus, menahan lapar, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Emosi kita akan terlatih untuk menjadi anak yang sabar, anak yang baik. Yang terakhir, saya juga ada yang ingat jam buka puasa jam berapa Wates? 18. Ada yang jam 16 ya kotaknya? Jam 18.04. Kalau imsak subuh jam 04 lebih sekitar 23. Ini kalau kita praktekkan sesuai dengan kayak sekolah kita adik-adik sekalian. Ini ada waktu masuk, ada waktu pulang. Jadi kalau waktu masuk itu seperti imsak, tidak boleh melebihi jam yang sudah ditentukan. Jam berapa kalau masuk sekolah? Jam 7. Oke. Pokoknya kalau melewat jam 7 berarti otomatis urusan dengan bapak ibu guru. Sama, pulang sekolah juga seperti waktu berbuka. Tidak boleh pulang, tidak boleh berbuka sebelum jam buka puasa. Ini insya Allah kalau kita maksimalkan hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan ini, adik-adik juga melaksanakan perintah-perintah Allah, entah sholatnya, entah baca Qur'annya, entah infaknya, insya Allah akan menghantarkan kita semua adik-adik menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu akan menghantarkan adik-adik sekalian untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Tadi yang bapaknya atau ibunya sudah meninggal, maju mas. Yang tadi sudah meninggal, nah, maju, ya. Agak maju ke sini, ya. Dari saya pribadi, ujung saya pengen jadi seorang pembalap rally. Pembalap rally, motor, mobil. Wah, masya Allah, guru. Ini siswa ibu pengen menjadi seorang pembalap mobil. Setuju ibu? Doakan ya. Nanti dari SMA 2 akan muncul pembalap sekelas Michael Jackson. Oh,
Saya nggak begitu paham. Oke, Mas Saud ya, cita-citanya, cita-cita itu bebas. Yang penting memberikan manfaat untuk siapapun dan menjadi kebanggaan orang tua. Oke. Apa yang Mas Saud lakukan untuk bisa menggapai cita-cita itu? Ini benar. Yang saya lakukan selama ini yaitu belajar terus-menerus mengenai apa yang akan saya lakukan. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf, yang sudah dipanggil Allah itu bapak atau ibu? Sudah dipanggil itu Bapak. Oke. Ini Mas Saud, bapaknya sudah meninggal, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak membuat Mas Saud kecil hati. Karena yakin kasih sayang Allah selalu Allah berikan kepada Mas Saud dan keluarga. Oke. Dan cita-cita Mas Saud insya Allah juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang Mas Saud lakukan biar Bapak di alam sana itu bisa mendapatkan kebahagiaan atau melihat bangga dengan Mas Saud? Izin menjawab. Yang saya lakukan yang pertama yang sudah pasti yaitu selalu mendoakan orang tua. Dan untuk hal-hal yang lain mungkin seperti Bapak mungkin pengen sebentar saya Saya kalau melihat Mas Saud jawab, itu Mas Saud itu wangunya menjadi seorang militer. Karena ketika menjawab pasti mohon izin untuk menjawab. Ini Mas Saud. Itu kalau ada ulangan sekolah jawabannya gitu juga ya. Mohon izin untuk menjawab. Ini Masya Allah luar biasa. Sekali lagi adik-adik sekalian, buat bangga orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih ada. Jangan pernah kecewakan, buat sakit hati orang tua kita. Ramadan kita jadikan sebagai event untuk melatih diri kita, memperbaiki diri kita menjadi anak yang terbaik bagi orang tua masing-masing. Setuju? Siap? Takbir! Luar biasa. Kesempatan masih ada. Kalau kayak saya yang orang tuanya sudah gak ada, bapak ibu sudah gak ada, ketika ada prestasi apapun tidak bisa secara langsung. Tapi alhamdulillah ini Mas Saud, bapak sudah tidak ada, tapi selalu ingin memberikan kebanggaan kepada orang tuanya. Puasanya Mas Saud? Bismillah ya. Jangan buat kecewa orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, mereka masih terus melihat kita, memantau kita, dan selalu menginginkan anak yang menjadi anak yang terbaik dunia akhirat. Matur suwun Mas Saud. Yeah. Nomor berapa? Kenapa? Kalau saya GG. Ya, ini saya bonus sedikit. Masya Allah. Kenapa kok komentar Mas Saud? Oh, gak biasa kalau dikasih gede, pengennya 5.000 saja. Gak apa-apa ya Mas Saud ya. Masya Allah. Ternyata ada saudara kita, biar kita empati kita menemukan sifat empati ke teman kita yang mungkin mohon maaf ya, Mas Saud mungkin jarang megang uang ini. Tapi hari ini Allah berikan pada Mas Saud sebagai pelajaran kepada kita semua. Ternyata ada sahabat kita yang jarang megang uang seperti ini. Tidak boleh membuli, tapi kita berikan perhatian kepada rekan-rekan yang lain. Oh, mohon maaf, saya tarik kembali. Saya ganti. Ini saya betul-betul ada teman kita yang ternyata ini Ramadan ya, kita
bisa berikan materi yang banyak pada rekan-rekan sekalian. Tapi satu kesempatan Allah berikan kepada kita semua untuk bisa bersekolah di SMA 2 Wates ini, untuk bisa terus menghadiri masjid Daimatul Jannah ini, untuk terus bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adik-adik diberikan kesempatan untuk menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya masing-masing. Kebanggaan di dunia, lebih-lebih nanti kebanggaan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan jadikanlah SMA 2 Wates ini bangga punya murid-murid seperti adik-adik sekalian. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ابتغاء مرضات ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم حمدا بما فينا ما هو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة Kami sering lalai terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami sering melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Jangan dulu Kau utus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Jangan dulu Kau tutup pintu taubat bagi kami ya Allah, sebelum kami punya kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah melahirkan dan membesarkan kami ya Allah, sehingga kami bisa seperti ini ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbuat yang terbaik untuk mereka ya Allah, ketika mereka masih ada di dunia ini ya Allah. Orang tua kami sudah kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Terimalah segala amal baik dan amal solehnya ya Allah. Masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk mencari bekal sebanyak mungkin ya Allah. Mudah-mudahan bekal yang kami persiapkan di dunia ini ya Allah mampu menghantarkan kami untuk bisa mendapatkan surga ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini ya Allah yang terpeleset terjatuh di dalam panasnya neraka ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
عملا صالحا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah. Untuk SMA 2 Wates ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita memasuki penghujung acara. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan membaca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dalam penutur kata, kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala iklimamikum wa malami wa ma'ayakul fastohul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.